manusia ini ibarat burung. Laki-laki itu ibarat burung liar yang terbang bebas menembus angkasa. Sedangkan wanita ibarat burung jinak yang tinggal di dalam sangkar. Takdir akhirnya mempertemukan mereka. Cepat kamu telepon dokter Aswar. Halo? Iya, betul. Oh, Rio. Ada apa? Apa? Iya, saya bilangin sekarang ya. Ada apa sih? Om Susilo masuk rumah sakit. Rio minta saya bilang sama Mbak Dea. Alah, biarin aja. Kok ikut-ikutan repot. Urusan sepele begitu. Ini bukan masalah sepele, Mah. Sebentar. Ada apa? Ada telepon dari rumah sakit. Bapaknya Mbak sakit mendadak. Astagfirullahaladzim. Bapak? Mbak, daripada bingung di sini, mendingan ke rumah sakit. Gak mungkin. Mbak gak mungkin ninggalin Mas Tommy sendirian. Soalnya tadi Tuki permisi pulang mau ngeliat anaknya. Mbak pergi aja. Biar saya yang jagain Mas Tommy. Kamu bersedia? Terima kasih sekali. Sudah semakin malam, Om. Om lebih baik pulang istirahat, pasti Om capek kan? Biar kami yang menunggu di sini. Dan begitu ada perkembangan, saya telepon Om deh. Biar Om di sini saja dulu. Mungkin si Nita yang harus segera pulang. Karena besok pagi kan dia kerja. Nanti Om pulang begitu Om mulai merasa capek. Oh ya, Nita biar diantar sama Rio aja, Om. Rio kemana, Bu? Kan ngambil obat sama Nita. Oh. Mama kasihan melihat kamu. Mau aja diperalat sama si Dea. Kamu disuruh menjaga suaminya. Sementara dia pergi menemui pacarnya. Dia pergi pacaran. Mama apaan sih? Mama sih tidak bisa menyalahkan Dea. Dia baru beberapa bulan menikmati sebagai pengantin baru. Sementara suaminya invalid. Padahal dia masih muda, penuh gairah. Apa sih yang bisa dia kerjakan, ya? Ma, lebih baik Mama minumkan saya racun daripada Mama siksa saya dengan apa yang Mama katakan tentang istri saya.
masih belum cukup. Ujian yang engkau berikan bagi hambamu ini. Mama benar-benar keterlaluan. Jangan ganggu Mas Tommy. Tommy itu udah sangat menderita dengan sakitnya. Buat apa diracunin lagi? Fitnah Mama terhadap dia bisa mematikan semangat Tommy untuk hidup, Mah. Heh, tutup mulut kamu ya. Mama sudah muak dengan sikap kamu belakangan ini. Muak? Mama berhak muak melihat sikap saya, Mah. Tapi saya takut melihat sikap Mama. Kenapa? Takut? Kamu takut Mama usir dari rumah ini. Setelah Tommy mati, rumah ini akan menjadi milik Mama. Maafkan saya, Ma. Saya itu bukan takut diusir sama Mama. Tapi saya takut membayangkan betapa beratnya hukuman dari Allah terhadap perbuatan Mama. Ini anak, kenapa jadi sesat begini sih? Mama! Saya nggak sesat, Ma. Saya hanya ingin mengingatkan Mama. Allah akan menghukum orang-orang yang hatinya gersang dari simpati dan kasih sayang. Saya nggak mau Mama termasuk di dalamnya, Ma. Sejak kapan kamu keracunan khotbah televisi? Hah? Sejak pertama kali mendengarkan Mbak Dea berdoa setelah sholatnya. Mendengarkan doa-doa Mbak Dea, saya merasa kita telah tersesat, Ma. Dan saya merasakan lebih tersesat lagi setelah mendengarkan khotbah-khotbah di televisi. Terus, dongeng apa yang kamu dapatkan dari khotbah-khotbah itu? Memanjatkan doa, terus hujan rezeki. Iya, omong kosong. Mama? Panjang jalan, kamu sama sekali nggak bicara. Kalau saya tanya, kamu cuma menjawab singkat. Saya terpaksa diam. Karena saya nggak mau mengganggu konsentrasi kamu nyetir, Yo. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa sih salah saya, Yo? Yang salah bukan kamu, tapi keadaan. Saya juga sangat sedih dengan sakitnya papa kamu, Yo. Apalagi saya sudah diterima menjadi bagian dari keluarga kamu yang begitu hangat. Sekarang kamu kembali aja ke rumah sakit. Saya akan berdoa untuk papa kamu. Selamat malam, Yo. Malam. Hati-hati ya. Dari mana kamu? Bapak Anfal dan dirawat di ICU. Maaf, Mas. Saya tidak membangunkan Mas Tommy untuk pamit. Habisnya saya tidak tega. Mas Tommy tidurnya nyenyak sekali. Hong! Demi Allah, Mas. Saya nggak bohong. Mas bisa telepon Mbak Sinta, Mas Yoga, Ibu. Mereka semua masih di rumah sakit, Mas, nungguin Bapak. Kamu sudah tahu. Saya tidak mampu menelpon. Tidak mampu bergerak. Dan sekarang saya tidak mampu melarang kamu
untuk menemui pacar kamu. Astagfirullahaladzim, Mas Tommy. Dari mana Mas dapatkan pikiran seperti itu? Jangan tanya saya tahu dari mana. Mulai detik ini, tinggalkan saya. Saya tidak membutuhkan kepalsuan kamu lagi. Kalau kemarahan bisa meredakan rasa sakit, Mas Tommy, saya bisa menerimanya, Mas. Tapi jangan tuduh saya sekejam itu. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang kau timpakan pada diri saya? Tega-teganya kamu menuduh Mbak Dea sejahat itu. Kamu kan tahu sendiri, Mama selalu membawa bisa di mulutnya untuk meracuni hidup kamu. Saya sendiri yang terima telepon dari Rio tentang bapaknya Dea. Ya Allah. Kenapa kamu nggak bilang? Kamu kan tadi lihat sendiri, dengar sendiri. Mana ada sih kesempatan buat saya memotong pembicaraan Mama waktu meracuni pikiran kamu? Demi Tuhan, Mas Tommy harus minta maaf sama Mbak Dea. Kalau ada malaikat kesetiaan dan kasih sayang yang diwujudkan Tuhan di dunia ini dalam wujud manusia, dia itu adalah Mbak Dea, istri yang Mas Tommy tuduh dengan kejam. Ya Allah. Kenapa hati saya jadi buta melihat kesetiaan istri saya? Mbak, maafin Mas Tommy ya, Mbak. Kondisinya membuat daya tahannya sangat rendah terhadap racun yang disebarkan Mama. Terima kasih ya, Pik. Tolong, maafkan saya. Saya tidak sadar. Mama meracuni saya dengan rasa cemburu yang membutakan mata hati saya terhadap kasih sayang dan kesetiaan kamu. Loh, biasanya lo yang sarapan duluan takut telat ke kantor. Lagi nggak selera aja hari ini, Om. Mau kemana lo? Orang tua ajak ngomong udah berjalan aja. Duduk. Cinta ini emang aneh. Selagi cinta deket sama kita bahagianya bukan main. Enggak nafsu makan, kenyang perut. Saat cinta pergi, kagak lapar juga karena kita kehilangan selera untuk menyentuh makanan. Dasar cinta buta. Udah dong, Om. Saya lagi males nih dibecandain. Saya mau ke kantor, mau menuntut penjelasan dari si Rio. Kemana si Dina? Kau apakan dia? Sampai tak sarapan dia. Emangnya dia nggak sarapan gara-gara gue? Kita buru-buru takut telat ke kantor, tahu nggak? Si Dina itu jauh lebih rajin dari sekretarisku dulu. Lain dong. Dina kan sekretaris swasta. Kalau lo kan pegawai negeri yang nggak punya absen.
Iya, aku suka lupa itu. Udah, makan dulu. Nafsu makan aku lama-lama tinggal sini terus. Alah, Mir. Nanti kalau tak makan kau sakit lagi. Kau ini semakin tua, semakin suka meraju. Ayolah makan. Ah, matilah kau situ. Saya mau berangkat ke rumah sakit sekarang, ya. Tolong siapkan makan siang untuk ibu sama anak-anak. Buat saya nggak usah, saya makan siang di rumah sakit. Baik, Bu. Halo? Sinta, Gimana, Mas? Gimana reaksi Dina? tadi saya sudah panggil dia. Tapi saya nggak tega untuk bicara sama dia soal itu. Loh, Mas gimana sih? Kan saya udah bilang, daripada dia dengar duluan dari Nita kan lebih baik dari Mas. Ya kan, Mas? Iya, teorinya memang begitu. Tapi begitu saya mau mulai bicara, mukanya langsung serius. Atau mungkin dia sudah mencium sesuatu. Saya jadi bingung. Ya, Mas bilang aja terus terang bagaimana sikap Bapak sebenarnya. Dan jelaskan pada dia, Mas, bagaimana sikap kita. Kita ada di pihak dia, juga ibu. Mas jelaskan pada dia bahwa kita minta waktu sampai dapat kesempatan yang baik. Menurut Rio, dia sudah mendesak dan agak mengancam untuk meninggalkan Rio. Kalau soal ini berlarut-larut. Saya rasa, Mas, kalau kita kemukakan karena Bapak sedang sakit, saya rasa dia akan mengerti. Kita belum bisa bicara sekarang. Nah, demikianlah kisahnya adik-adik. Asik dong. Asik dong. Wah, hancur deh harapan gue. Ih, biar amat sih lo. Lagian emangnya bos tahu udah lo, ini mau makan. Ini lagi ngegosip ya, Ih, ngosong-ngosong gue lagi. Ini bukan gosip lagi. Emang lo belum denger, Din? Apaan? Salah satu cewek di kantor kita ini nih, tadi malam sudah setengah resmi bertunangan sama Pak Rio. Iya, Din. Semuanya serba mendadak. Saya aja baru pulang dari kantor waktu papa saya nyuruh saya siap-siap untuk pergi ke rumah keluarganya Rio. Tapi waktu pertunangannya mau diresmikan, tiba-tiba papanya Rio unfall. Dan dia masuk ke ICU. Selamat ya. Kamu hebat. Enggak juga kok, Din. Selama ini saya juga nggak tahu kalau saya sama Rio tuh dijodohin sama Pak Susilo juga sama papa saya. Malah Rio, Mas Yoga, dan Mbak Sinta juga nggak tahu mengenai hal ini. Saya masuk kerja di sini itu kan juga atas saran papa saya, Din. Tapi semua itu prosedurnya sama seperti yang lain. Dunia ini kadang-kadang aneh. Dan pengalaman saya ini adalah pengalaman yang paling aneh. Saya belum bicara tentang kita ke Bapak. Saya nggak bisa keluar rumah karena malam ini Bapak mendadak mengundang temannya dan saya disuruh untuk menemani. Saya harap kamu nggak marah ya? Bapak memanggil saya. Iya, saya mau bicara sama kamu tentang Rio. Rio kenapa, Pak? Hari ini Rio nggak bisa masuk. Karena semalam Bapak mendadak masuk rumah sakit. Iya, Din. Semuanya serba mendadak. Saya aja baru pulang dari kantor waktu papa saya nyuruh saya siap-siap untuk pergi ke rumah keluarganya Rio. Tapi waktu pertunangannya mau diresmikan, tiba-tiba papanya Rio unfall. Dan dia masuk ke ICU.
Bisa tolong carikan saya taksi, Pak? Makasih. Selamat ya, kamu udah berhasil membuat saya nangis. Tapi jangan harap saya akan meratap di depan kamu. Sebentar. Bu, ini fotokopinya, Bu. Iya, taruh aja di meja saya. Kalau ada yang nanya saya, bilang aja saya udah pulang ya. Iya, Bu. Ya. Siapa ini? Ini Deden, Pak. Saya pesuruh, Pak. Nah, panggilkan Ibu Dina, suruh ke ruangan saya, ya? Aduh, Bu Dinanya udah pulang, Pak. Pulang? Din, mau kemana? Pergi dari sini dan pergi dari kehidupan kamu. Ada apa, Din? Kamu gak usah sandiwara deh. Saya udah tahu semua. Dan saya nggak perlu munafik sama diri saya sendiri kasih selamat segala ke kamu. Saya ikut simpati atas sakitnya bapak kamu. Jalan, Pak. Din, please! Din! Buka dulu pintunya, Din! Ya udah deh. Jangan halang-halangi saya. Jangan hambat jalan saya menuju masa depan saya dong. Din, ini belum final. Ini baru keinginan Bapak, bukan keinginan saya. Saya belum sempat ngomong, saya belum sempat protes, tau Bapak pingsan. Makasih deh atas janji-janji manis kamu. Oh ya, sekalian tuh salam buat siapa tuh gadis pilihan papa kamu? Jalan, Pak.
Apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi, Mas. Dina sakit hati dan dia pergi. Kalau dia memang sayang sama kamu, dia pasti kembali. Maaf, Mas, kalau saya berkata terus terang. Tapi Dina nggak seperti Mbak Reni. Telepon dari Om Marsilam bilang papi ada rapat di Kuningan. Iya, Pi. Ya. Coba kamu lihat siapa itu? Ya, Dina. Ini baru betul-betul kejutan. Hey. Hai. Pi. Kenalin, Pi, ini Dina yang saya telepon waktu itu. Saya tahu anak saya berselera tinggi. Tapi sama sekali saya tidak membayangkan kalau dia punya teman secantik Anda. Masih kuliah atau sudah bekerja? Sedang menyusun skripsi, Om. Dan baru aja kehilangan pekerjaan. Kelihatannya Anda sedang bersedih. Apa akibat kehilangan pekerjaan? Selamat bergabung di perusahaan saya. Anda diterima bekerja di perusahaan saya dengan gaji 2 kali lipat dari gaji yang Anda terima di kantor sebelumnya. Makasih, Pak. Tapi Anda punya tugas khusus. Ya. Mengajak Martin untuk ikut bekerja. Selama ini perusahaan saya dipegang orang lain. Karena saya hanya sebagai presiden komisaris. Saya tidak dibenarkan untuk memimpin suatu perusahaan. Kamu bawa dia menghadap ke Pak Diki. Nanti suruh dia telepon Papi ya. Ya, Pi. Papi berangkat dulu. Ya, Pi. Kayaknya sekarang saat yang tepat untuk gue mikir masa depan gue, Tin. Tanpa Dario di samping gue. Sebagai sahabat, saya sarankan sama Ye, jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Iya, emang sih gue akuin gue masih sedikit emosional, Tin. Tapi sikap gue ini karena gue pakai logika. Kalau gue lihat riwayat-riwayat pernikahan kakak-kakaknya Rio, harusnya gue udah sadar dari awal kalau Rio nggak akan pernah nolak jodoh pilihan bokap dia. Emang guanya aja yang goblok. Ek akan mendukung apapun keputusan yang Ye anggap terbaik buat Ye. Lu tahu apa pilihan terbaik yang gue pilih hari ini? Menerima tawaran kerja dan gue berutang budi banget sama bokap lo. Thank you ya. Ya tidak berhutang apa-apa. Itu kan cuma taktik Papi Ek supaya Ek bisa bekerja di kantornya. Dia yakin deh kalau Ye bekerja di sana, otomatis Ek kan bekerja di sana dan bisa lebih dekat dengan Ye dong. Ya enggak? Ye sendiri kan tahu apa yang dikatakannya. Lo gak usah takut. Gue gak akan pernah bilang sama siapapun juga soal kelainan lo. Malah gue akan bersandiwara ke semua orang kalau lo cowok gue. Apa maksud kamu? Ya kalau dia tanya lagi ke gue soal lo, gue bilang aja sama dia kalau cerita soal kelainan lo itu cuman karangan gue. Terus supaya dia gak cemburu sama lo gitu. Kan sekarang situasinya udah berubah. Sekarang dia udah ngedapetin Nita untuk menggantikan posisi gue, berarti gue juga bisa dong pura-pura ngedapetin lu untuk gantiin posisi dia. Terima kasih. Oke Dina, Ek pergi sekarang ya. Ek mencintai dengan cara Ek dong. Kurang ajar.
Thank you ya. Iya. Besok Ek antar ya ke kantor ya. Oke. Thank you ya. Iya. Dina, apa kau ini sudah tidak waras? Ada apa sih, Pi? Jangan kau pura-pura tidak tahu. Tadi papi lihat kau berpelukan mesra dengan manusia jadi-jadian itu. Apa dunia ini sudah semakin sempit? Sampai kau tidak bisa dapat pacar laki-laki yang waras lahir dan batin? Pi, Martin itu waras lahir dan batin. Ya cuman dia emang punya kelainan hormonal aja. Dan dia bukan pacar saya. Orang dia sahabat saya kok. Dan yang paling penting lagi bapaknya memberi saya pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat dari pekerjaan saya sebelumnya. Bah, begitunya. Tadinya papi itu takut kau terjerumus ke dalam pergaulan janggal seperti dia itu. Tapi setelah papi tahu kalau saya digaji besar, ketakutan papi jadi hilang. Makin susah saja bicara sama anak zaman sekarang ini. Wih, untuk apa kau tepuk tangan? Kau pikir pertandingan bola apa ini? Gua mau kasih ucapan selamat sama si Dina. Ternyata lo bisa dibikin skakmat di luar papan catur. Mau kemana sih, Pi? Papi mau cari angin dulu. Rumah ini sudah sumpek. Dengar cakap si Amir itu. Hei, pakai kacamata hitam siang-siang kayak tukang pijit. Mati aja kau. Waktu Dina pergi, Om berantem lagi sama papi. Enak aja lu ngomong. Papi lu pergi ngambil duit pensiun. Bukan berantem sama gue. Gitu. Din, katanya lo berhenti kerja. Terus gimana sama kantor lo yang lama? Sama Rio gimana? Rio dan kantor lama saya udah jadi sejarah yang harus saya lupain, Om. Din, gue nggak denger apa yang lo omongin. Justru yang gue denger apa yang lo nggak omongin, yang lo sembunyiin dari gue. Gue tahu apa yang ada di dalam batin lo. Lo nggak bisa kan meninggalin dia begitu aja, iya kan? Om cuman mau ngingatin, sangat amat tidak bijaksana kalau kita mematahkan hati kita sendiri. Cuman karena memikirkan orang yang mau jauhi dirinya dari hati kita. Anak muda susah. Saya mau itu terjadi di rumah, di tempat tidur saya, di tengah keluarga yang saya cintai. Tapi tidak tahu apakah masih mencintai saya. Tidak ada di antara kami yang tidak mencintai Bapak. Tadi kami semua di sini mendoakan untuk kesembuhan Bapak. Rio baru saja mengantarkan Dea dan Sinta pulang. Terima kasih. Tapi kalian jangan cuma berdoa. Bawa saya pulang dan rawat saya di rumah. Allah tidak mengizinkan manusia menentang maut, Pak. Dan Bapak selalu mengajarkan pada kami bahwa manusia itu wajib mencari kesembuhan. Dan Bapak selalu mengajarkan
untuk menjaga kesehatan. Karena itu sama artinya dengan menjaga dan mensyukuri karunia Allah yang merupakan bagian daripada iman. Kenapa kalian bersikap mendua? Kalian mengagumi tekad dia untuk merawat sendiri Tommy. Kenapa kalian tidak bersikap seperti itu? Kenapa keinginan saya untuk pulang dan ingin dirawat oleh tangan-tangan yang katanya mencintai saya, kalian anggap sebagai menantang maut? Ya, halo. Dina, saya... Yo. Udah deh. Tapi tolong dengerin saya. Saya mohon kamu gak usah deh nelfon-nelfon saya lagi. Udah dong umbang-ambingin perasaan saya. Tolong dong, Yo. Kamu gak usah mulai sesuatu yang pada akhirnya kamu gak bisa selesaiin juga. Ya, tolong deh. Tolong banget. Tolongin saya. Please. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.